Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat ya. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit nih tentang tips dan trik berbicara bahasa Inggris atau speaking English. Karena kan kadang muncul pertanyaan ya kayak gimana sih cara speaking English yang lancar itu? Nah, saya ingin berbagi itu nih ke kalian semua. Tapi sebelum saya bagikan tips dan triknya, saya mau tanya dulu nih, emang tujuannya kalian pengen lancar berbicara bahasa Inggris itu apa sih? Pengen kerja ke luar negeri, atau pengen kuliah di luar negeri, atau jangan-jangan pengen cari jodoh ya dapat orang bule. Oke, yang harus kita ingat ketika mau belajar speaking English itu tata dulu niatnya, dibenerin dulu motivasinya apa. Kalau kalian udah set motivasi atau mindsetnya, oh saya pingin speaking English karena pingin lanjut kuliah di luar negeri. Okay, you have to make a deal with your dream. Dan setelah kalian udah tahu mimpinya apa, barulah kalian masuk ke langkah yang kedua, yaitu mapping plan. Jadi kalian buat list apa aja yang harus kalian lakukan. Misalnya, saya pingin daftar S2 ke luar negeri bulan April nanti. Berarti selama 1 bulan atau 2 bulan ini, apa aja sih yang pengen kalian kuasai? Oh, saya hafal vocabularies, saya hafal tenses, saya hafal beberapa kosakata yang diperlukan. Nah, kalian bisa lihat contoh mapping plan-nya seperti ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke tips dan triknya. Tips yang pertama yang harus kalian lakukan ketika pengen belajar bahasa Inggris dengan lancar adalah you have to adding many vocabularies. Namanya juga kita belajar bahasa orang ya, mau nggak mau kita harus banyak menghafal kosakata-kosakata baru. Nah, I think this is very important than you learn grammar. Jadi menurut saya ini tuh lebih penting daripada kalian belajar grammar. Kenapa? Jadi gini, ketika kalian misalnya ada di luar negeri dan pengen cari sebuah restoran nih contohnya, kalau pakai grammar berarti susunan kalimatnya where is the restaurant around here, dimana sih restoran sekitar sini gitu. Tapi kalau kalian misalnya hanya tahu vocabulary atau kosakatanya restoran itu restoran dan kosakata dimana itu where, jadi kalian itu cukup mengatakan where restaurants atau restoran where sir gitu. Nah, kalau misalnya lawan bicaranya kalian itu understand what you mean atau tahu atau paham lah dengan yang kalian maksud, ya udah bagus dong, alhamdulillah. Nah, itu kenapa saya lebih prefer kalian untuk hafal vocabulary-nya dulu daripada grammarnya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menemukan vocab-vocab yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita? Kalian bisa cari di website dengan keyword atau kata kunci the most important vocab in daily, atau kalian bisa langsung aja nih akses website dari BBC atau British Council. Ini adalah salah satu website resmi dari kerajaan Inggris yang diperuntukkan untuk pelajar, mahasiswa, atau siapapun lah yang ingin belajar bahasa Inggris secara gratis. Di sana banyak banget vocab, banyak juga listening, banyak juga speaking practice-nya. Jadi kalian bisa langsung search ya. Next, sekarang kita lanjut aja ke tips yang kedua. Kalau tips yang kedua, kalian coba deh sediakan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit lah ya per hari untuk nonton video berbahasa Inggris. Contohnya mungkin dimulai dari misalnya kalian punya idol nih, misal Justin or Ariana gitu ya. Kalian bisa search videonya in English, jadi berbahasa Inggris videonya. Kemudian kalian tonton setiap harinya selama 10 menit atau 15 menit. Nah, kalau kalian masih asing dengan apa yang dibicarakan di video tersebut, untuk sekarang kita tahu YouTube sudah ada auto subtitle-nya di video tersebut, jadi it is make understanding. Atau kalian bisa kunjungi website TED Talks atau YouTube-nya TED Talk. Nah, di sana itu ada beberapa pembicara-pembicara
keren dari seluruh Indonesia. Biasanya saya sendiri belajar English culture dari nonton TED Talks ini, dan di sana juga kita belajar isu-isu yang lagi terkini gitulah ya. Oke, so itu video you have to watch in English. Lalu kita langsung aja masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah you have to practice speaking. Nah, ada beberapa macam cara yang saya mau share ke kalian. Yang pertama, kalau misal kalian itu nggak ada partner untuk speaking English, yang biasanya saya lakuin adalah saya suka berbicara dengan diri saya sendiri atau talk to myself. Jadi misalnya ada kaca nih atau cermin, di sana biasanya dalam satu hari saya luangin waktu untuk berbicara dengan diri saya sendiri selama kurang lebih 5 menit. Jadi bicara sambil lihat kaca, lihat kita sendiri gitu. Misalnya awalnya giving direction, saya mau kasih contoh di mana menerangkan jalan misalnya ya, kayak gitu. Nah terus kalau misalnya saya nggak tahu Englishnya itu gimana, saya bisa buka Google Translate atau yang lainnya, karena kan sekarang udah banyak tuh. Kalau misalnya saya nggak tahu how to pronounce, bagaimana pengucapannya, itu kalau akan lebih baiknya jika kalian punya partnernya langsung. Misalnya kalian punya teman dari luar negeri, beda negara gitu, kalian bisa komunikasi secara online atau offline. Kalau misalnya kalian nggak punya itu, kalian bisa gunakan opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga yaitu install aplikasi Omi TV. Nah di Omi TV kalian bisa ketemu sama berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda dari berbagai macam negara. Kalian bisa praktekkan bahasa Inggris kalian di sana. Oke, nah udah 3 tips ya tadi, talk to yourself, cari partner, dan Omi TV. Nah sekarang kita ke tips yang keempat, yaitu kalian belajar grammar. Sebenarnya grammar itu penting nggak sih? Kalau misalnya untuk belajar speaking, nggak semua grammar ya menurut saya harus kalian pelajari. Contohnya gini, ketika kalian belajar grammar, mungkin beberapa konteks di speaking yang kalian nggak understand, nggak paham. Contohnya misalnya kenapa sih kok ini itu pakainya I had, sedangkan yang ini pakainya I have, kayak gitu ya. Nah itu kalian bisa cari tahu artinya, cari tahu maknanya di grammar. Nah kalau kita lihat grammar kan ada 16 tenses, tapi yang mungkin harus kalian tahu ada 12 tenses. Tapi kalau untuk speaking di sini saya menyarankan kalian semua hanya understanding atau memahami cukup 5 tenses saja. Lalu apa aja sih 5 tenses itu? Yang pertama adalah simple present. Kalau kalian mau ngomongin tentang kegiatan sehari-hari atau fakta. Lalu yang kedua ada present continuous. Kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang sedang kalian lakukan. Dan yang ketiga yaitu perfect. Kalau sesudah kalian udah ngelakuin tapi efeknya itu masih terasa. Lalu yang keempat, kalian harus belajar simple past kalau mau cerita kejadian kemarin atau yang sudah lampau. Dan yang kelima adalah simple future kalau kalian punya rencana atau mimpi. Nah, kelima tenses ini cukup sebagai pedoman kalian untuk berbicara atau speaking bahasa Inggris setiap harinya. Nah, itu tadi tips-tips yang udah saya share ke kalian. Sebenarnya ada banyak hal sih atau banyak macam yang cara yang bisa kalian praktekkan. Tapi coba itu dulu deh ya selama 1 bulan atau 3 bulan secara rutin. Saya jamin insya Allah nih ya speaking kalian itu akan improve gitu. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian di rumah buat belajar berbicara atau speaking English. So itu saja dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.